Jadi ketika Tuhan Yesus mati karena bukan kesalahannya, Iya, apakah itu lebih berat dari ujianmu? enggak sih Kak, Oh, memang. itu kan Tuhan Yesus ya, nggak wajar, oke. Ketika Ayub yang tidak bersalah mengalami semua penderitaan, kehilangan anaknya, apakah kamu kehilangan anakmu? Ayub kehilangan arah hartanya, apakah kamu kehilangan hartamu? Ayub istrinya mengutuki dia, apakah suami mengutukimu? Tapi apa yang keluar dari mulut Ayub? Pujian bagi Allah. Lalu apa yang harus keluar seharusnya dari kamu? Jangan memandang hidup itu Tuhan, hidup saya tuh harus begini. No. Kamu beriman saja kepada Kristus. Kamu tidak cukup seumur hidup untuk bersyukur sama dia. Karena untuk apa kamu memiliki seluruh dunia ini tapi kalau kamu tidak punya hidup? Gitu ya Kak. Ya, kamu harus menerima. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau ada begitu besar masalah dalam hidupmu, kalau ada Goliat di depanmu, berarti ada Daud di dalam kamu. Dan Tuhan itu mau kamu berani dan menunjukkan imanmu itu. Kamu beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sayang sama saya. Tuhan itu membantu saya dalam perkara saya. Maka kamu harus tunjukkan bahwa kamu mengimani itu. Dengan apa? Jadilah kuat. Pegang kuat imanmu itu. Kalau kamu hanya, aduh saya percaya Tuhan itu baik, tapi kerjamu mengeluh aja, di mana imanmu itu? Semua orang punya cobaannya semua kok. Nggak ada orang yang nggak punya cobaan dalam hidup. Nggak ada orang yang nggak punya ujian dalam hidup. Tapi masalahnya lebih besar, lebih kecil siapa. Tapi semua akan dicobai, semua akan diuji. Untuk menunjukkan mereka tersungguh-sungguh termasuk pada Kristus atau tidak. Nah justru di dalam pencobaan ini, justru di dalam penderitaan ini, kamu harus bersyukur. Kenapa? Di dalam kesempatan inilah kamu bisa membuktikan imanmu itu murni atau tidak. Kamu harus bersyukur. Ya harus bersyukur. Justru kamu harus bersyukur. Tuhan izinkan kamu dicobai dengan yang menurutmu, aduh menurutku aku nggak kuat Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kamu mengalami itu karena Tuhan tahu kamu kuat. Dan kamu bersyukur bahwa Tuhan percaya sama kamu. Kalau Tuhan saja percaya sama kamu, kenapa kamu nggak percaya sama dirimu sendiri? Umur saya yang ke-19, saya tidak membandingkan diri dengan kamu. Iya. Kalau masalah dosa, saya tahu dosa saya lebih banyak dari kamu. Tapi begini, saya umur 19 tahun, saya sudah dikejar-kejar banyak orang untuk dibunuh. Astaga Tuhan. Saya dikejar untuk dibunuh karena saya viral dulu waktu bahas isu Indonesia. Saya dilempar orang. Kamu tahu orang-orang terdekat saya itu menyerahkan saya untuk dipersekusi. Saya lari ke sana kemari. Apakah saya tidak takut? Saya takut. Apakah saya tidak cemas? Saya cemas. Tapi saya punya iman bahwa saya menderita itu karena saya tahu bahwa Tuhan itu tahu saya bisa melewatinya. Dan lihat saya sekarang. Saya bisa berbicara dengan kamu karena saya berhasil melaluinya. Apalagi kamu. Gitu loh. Suka mikir juga ya kan, kenapa ya orang yang di luar dari kita Kristen, orang yang nggak mengenal Tuhan, kenapa ya lebih beruntung daripada kita yang lebih berpengharapan, yang lebih percaya Tuhan, tapi kita nggak merasakan yang kayak mereka rasakan. Karena itu dunia. Ketika kamu dekat, ketika setan menawari kamu untuk mengikuti dia memberikan kamu banyak hal, nggak? Oke. Tapi ketika kamu semakin dekat dengan Tuhan, setan itu berusaha menarik dan menyiksa kamu agar kamu gak nyaman ikut Tuhan, sehingga kamu mengikuti dia dengan kenyamanan yang dia tawarkan. Jadi semakin kamu dekat dengan Tuhan, kamu pasti semakin menderita. Trust me. Kamu pasti semakin menderita karena iblis itu gak suka kamu diselamatkan. Maka dia menipu kamu dengan kenyamanan yang dia berikan bagi kamu.
Kenapa ya orang nggak dekat sama Tuhan itu malah damai sejahtera ya Elia? Kenapa dia malah mendapatkan banyak hal ya? Tapi aku yang punya iman malah nggak dapat apa-apa. Berbahagialah kamu, dan sekali lagi berbahagialah. Yohanes digoreng, rebus dalam air panas. Dia yang ikut Yesus, bahkan dia murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Tapi apa yang harus ia dapatkan? Penyiksaan, bukan? Iya. Dia nggak mati dengan cara itu, dia matinya tenang. Kalau Rasul Yohanes itu matinya tenang di Pulau Patmos, akhir hidupnya sana. Makanya ada makamnya di Turki. Cuma dia Rasul yang makamnya tenang, matinya tenang. Lihatlah iman yang sebesar biji sesawi di dalam hatimu. Ketika dunia ini menyiksamu, ketika iblis ini menimpalimu dengan pencobaan agar kamu menyangkali Allahmu itu, tapi kamu tetap bersyukur sama Tuhan, maka akan terjadi seperti yang pada Ayub. Meskipun Ayub ditimpali pencobaan yang luar biasa, tapi mulut dan hatinya tetap bersyukur sama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan sama dia? Dia pulihkan berkali-kali lipat. Dengar dulu saya, kalau kamu nggak dengar saya, kamu saya lempar dari ruangan saya. Kamu mau dengar saya? Atau kamu nggak dengar? Lanjut. Jadi kamu jangan memaksa bahwa Bapa di sana atau kata Allah di sana itu merujuk kepada Allahmu. Allahmu nggak pernah disebut Bapa sama nabimu. Kamu jangan sama-samain, Pak. Itu yang harus Bapak tahu. Jadi jangan dia semalam-malaman berdoa sama Allah. Itu bukan Allahmu, itu Bapa. Baca 1 Korintus 8 ayat 6. Oke, ngerti. Ngomong ya. Oke, saya tanya dulu. Saya habiskan ayat saya. Si baby kecil dilahirkan, hanya menyusu ibunya, nggak tahu berbicara, pantas boleh menguasai kerajaan dunia dan isinya. Ada nggak datanya si anak kecil ini menguasai dunia dan isinya daripada usianya 0 hingga ke 12? Jangankan usia 0. Ketika dia lahir saja dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat sudah berkata kepada pengembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dia lahir aja, Pak. Enggak dia yang menyaksikan dirinya sendiri. Malaikat yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya para pengembala itu datang menjumpai. Tuhan memerintahkan saya untuk membunuh bla 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 bla. Gimana sih cara membedakan gitu perintah atau sesuatu yang datangnya itu dari Tuhan gitu, bukan dari dunia gitu, Pak? Lihat buahnya. Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buahnya baik enggak? Buahnya untuk memuliakan Tuhan enggak? Buahnya untuk mengaliri kasih enggak? Tuhan perintahkan saya untuk menggawini bocil. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan memerintahkan saya untuk merebut janda-janda. Itu enggak dari Tuhan itu. Tuhan memerintahkan saya untuk membunuh bla 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 bla. Tuhan perintahkan saya untuk mengajari mereka yang belum mengerti. Itu dari Tuhan. Karena dari buahnya lah kamu dikenal. Gitu. Jadi jangan ikuti saksi Yehova ya. Kristen dengan saksi Yehova itu apa? Apakah sama atau beda? Terima kasih. Saksi Yehova itu adalah bidat sesat yang dikutuk oleh gereja, yang berasal dari pengajaran yang disebut dengan Unitarianisme. Ciri khas dari pengajaran Unitarian ini adalah mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, bukan yang ilahi. Itu akan bertentangan dengan argumentasi Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15, Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 3, bahwa oleh firman Allah telah menjadikan segala sesuatu. Jadi Yesus itu bukan ciptaan, Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang diam secara kekal di dalam Bapa sejak kekekalan. Jadi jangan ikuti saksi Yehova ya. Kak Elia pencerahannya.